Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah diberikan sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan pun masih secara virtual. Kemudian selanjutnya marilah kita kirimkan salawat serta salam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas berkat beliau sehingga kita berada pada zaman yang terang benderang seperti sekarang. Baik, saya selaku moderator Nurul Hidayah serta rekan kelompok saya yaitu Irham, Nur Asani, Andi Ampauleng, Nur Idul Fitri Dahlan, dan Saudari Satna Al-Insana. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi nitrogen. Untuk pemateri pertama, saya silahkan kepada Saudara Irham. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Langsung saja, yaitu kecenderungan golongan nitrogen. Nah, pada tabel berikut ini ada unsur nitrogen. Nah, kita dapat lihat penampakan pada SATP-nya yaitu gas tak berwarna. Kemudian tahanan listriknya itu tidak ada. Kemudian sifat oksidanya itu asam dan netral. Kemudian titik leleh min 210 dan titik didih min 196. Nah, untuk unsur fosfor sampai bismut, teman-teman dapat lihat pada tabel berikut ini. Adapun konsentrasi atom nitrogen dalam satu arus aliran gas dapat ditentukan secara titrasi dengan gas nitrogen monoksida. Menurut persamaan reaksinya yaitu pada kotak pertama, N ditambah NO menghasilkan N2 ditambah O. Nah, jika gas NO ditambahkan dengan laju tertentu sehingga konsentrasinya berlebihan, nah, kelebihan gas NO yang tidak bereaksi akan bergabung dengan atom oksigen membentuk gas NO2 yang disertai cahaya hijau. Menurut persamaan reaksinya itu kotak kedua, yaitu NO ditambah O menghasilkan NO2 ditambah HP. Nah, jika gas NO ditambahkan terlalu lambat sehingga atom N dalam keadaan berlebihan, maka kelebihan atom N akan bereaksi dengan atom O. Nah, hasilnya yaitu cahaya biru. Nah, menurut persamaan reaksinya itu pada kotak ketiga, N ditambah O menghasilkan NO ditambah HP. Namun, jika kuantitas NO dan atom N kodenya sama, maka gas yang dihasilkan praktis tidak disertai warna. Adapun aspek kimiawi atom nitrogen. Atom nitrogen dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3 dapat mencapai konfigurasi elektron valensi penuh menurut 4 proses, yaitu 1. Penangkapan 3 elektron untuk membentuk anion nitrit. Yang kedua, pembentukan pasang elektron ikatan sebagai ikatan tunggal. Yang ketiga, pembentukan pasang elektron ikatan yang disertai penangkapan elektron. Yang keempat, pembentukan pasang elektron ikatan yang disertai dengan pelepasan elektron. Adapun sifat anomali nitrogen yaitu ikatan tunggal. Nah, rendahnya energi ikatan tunggal pada nitrogen itu tidak sama seperti karbon, sehingga berakibat kecilnya kecenderungan pembentukan rantai bagi atom nitrogen. Yang kedua, ikatan ganda atau rangkap. Nah, jika nitrogen membentuk satu ikatan tunggal dan satu ikatan rangkap dua, maka struktur molekulnya itu non-linear. Yang ketiga yaitu elektronegativitas. Nah, elektronegativitas nitrogen jauh lebih tinggi dibanding dengan anggota-anggota lainnya dalam golongannya. Akibatnya, sifat polaritas ikatan dalam senyawa nitrogen sering berlawanan dengan sifat polaritas ikatan dalam senyawa anggota lainnya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu beberapa senyawa nitrogen. Amonia meleleh pada minus 77 derajat Celcius dan mendidih pada minus 33,8 derajat Celcius. Amonia, menurut proses Haber, yaitu dihidrogen atau dinitrogen, direaksikan pada tekanan 100 atm 100 atm dan temperatur 500 derajat Celcius dengan katalisator besi. Dalam molekul amonia, atom pusat N dikelilingi oleh 3 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron non-ikatan. Maka bentuk molekul amonia adalah piramida segitiga. Atom nitrogen terletak pada puncak piramida, sedangkan ketiga atom hidrogen pada dasar piramida. Panjang ikatan NH adalah bentuk 1,014 angstrom dan sudut HNH adalah 106 derajat 47
Sudut ini lebih kecil daripada sudut tetrahedron regular, yaitu 109 derajat 28. Oleh karena peran tolakan pasangan elektron non-ikatan yang lebih besar daripada tolakan pasangan elektron ikatan. Oleh karena perbedaan keelektronegativitas yang nyala antara kedua atom, nitrogen 3,0 dan hidrogen 2,1, adanya pasangan elektron non-ikatan pada atom nitrogen dan posisinya pada puncak piramida mengakibatkan molekul NH3 bersifat polar, dengan harga momen dipol yang cukup besar yaitu 1,47 dBm. Amonia cair dapat dipakai sebagai pelarut baik untuk senyawa-senyawa anorganik maupun organik, dan sering dipakai sebagai media reaksi dalam sintesis. Amonia sedikit mengalami suaionisasi menurut persamaan reaksi, yaitu 2NH3 reaksi bolak-balik NH4+ ditambah NH-2. Jika dibandingkan dengan suaionisasi air, yaitu persamaannya 2H2O reaksi bolak-balik H2O+ ditambah OH-. Ion NH4+ sepadan dengan ion H2O+ dan bertindak sebagai asam. Dan ion amida NH2- sepadan dengan ion OH- dan bertindak sebagai basa. Oleh karena itu, reaksi neutralisasi terjadi pada campuran larutan garam amonia, misalnya NH4Cl dengan amida, misalnya KNH2-. Kecualinya ketetapan keseimbangan amonia sangat menguntungkan bila diinginkan bekerja dengan basa kuat yang akan terisolvasi dalam pelarut yang lebih besar. Bersifat asam seperti air. Selanjutnya, amonia gas. Dalam temperatur kamar, amonia berupa gas yang berbau khas tidak enak. Dapat saling bercampur dengan air atau larut dalam segala perbandingan, berperan sebagai basa Lewis seperti dalam senyawa kompleks. Amonia juga bersifat sebagai basa Bronsted-Lowry, yaitu dapat mengikat proton dari air sehingga menghasilkan larutan alkalis atau basa. Pada dasarnya, semua garam amonia mengalami dekomposisi termal, sedangkan garam-garam dengan anion yang bersifat oksidator mengalami dekomposisi mal-redox atau disproporsionasi jika dipanaskan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Asani. Untuk selanjutnya, materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Andi Ampaulang. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nur Asani. Hidrasin H2N NH2+ dalam larutan air dibuat dari reaksi amonia dengan elektrolit dan diduga terjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu NH3 ditambah OCl- menghasilkan NH2Cl ditambah OH-. Tahap kedua, NH2Cl ditambah OH- ditambah NH3 menghasilkan N2H4 ditambah Cl- ditambah H2O. Next. Nitrida merupakan
Nitrida. Nitrida merupakan senyawa metal nitrogen secara umum. Apabila metal amida dipanaskan akan terjadi deamoniasi menjadi metal nitrida. Misalnya seperti 3 MgNH2 dua kali menghasilkan Mg3N2 ditambah 4NH3. Pembuatan nitrida dibuat dengan cara pemanasan logam atau campuran oksida logam dan karbon dengan nitrogen atau amonia, seperti nitrida dari logam berikut, seperti litium, berelium, kalsium, strontium, barium, silikon, dan thorium merupakan kelompok metal nitrida termasuk golongan nitrida ionik. Sedangkan boron, aluminium, selenium, yttrium, lanthanum, cerium, gallium, dan indium merupakan kelompok metal nitrida termasuk golongan nitrida kovalen. Dan yang terakhir, titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium, tantulum, mangan 2 dan mangan 3, MO, MO2N, dan W2N merupakan kelompok metal nitrida termasuk golongan nitrida metalik. Nitrogen halida. Senyawa nitrogen fluorida yang terkenal adalah nitrogen triklorida, NF3. Senyawa tersebut mempunyai struktur mirip dengan amonia, mempunyai satu pasang elektron menyendiri namun bersifat basal Lewis lemah. Pengaruh tolakan elektron pasangan menyendiri ini cukup kuat sehingga sudut ikatan FNF membentuk sudut 102, menyusut jauh lebih dari sudut tetrahedron reguler 10.928. Ikatan lebih didominasi oleh karakter orbital P daripada orbital sp3, dan pasangan elektron menyendiri ini terbenam ke dalam orbital S dengan akibat lanjut lebih sukar didonasikan. Asam hidrosoik dan azida. Asam hidrosoik berupa cairan tak berwarna, mendidih pada 37 derajat Celcius dan membeku pada minus 80 derajat Celcius, memberikan bau yang menyakitkan dan sangat beracun. Kekuatan asam ini relatif sama dengan kekuatan asam, yaitu K25 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 min. Sangat eksplosif menghasilkan asam nitrogen dan hidrogen. Hidrogen asida mempunyai struktur kolinier dengan ikatan NN membentuk sudut 110 derajat dan panjang ikatan 124 pikometer. Untuk HN, N dengan 13 pikometer. Untuk NN ujung, panjang ikatan rangkap 2 NN dan ganda 3 N rangkap 3N, molekul nitrogen masing-masing adalah 120 pikometer dan 110 pikometer. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. Materi ketiga yaitu oksida nitrogen dan asam oksi. Nitrogen dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk oksida dengan berbagai tingkat oksidasi dari +1 hingga +5. Misalnya di nitrogen dan nitrogen. Kemudian untuk asam oksinitrogen yang dapat ditemui adalah asam hiponitrit atau H2N2O3, asam nitrat atau HNO2, dan asam peroksinitrat atau HNO4. Di nitrogen oksida dapat diperoleh dari dekomposisi ternal senyawa yang mempunyai rumus empiris N2ONH2O. Metode pembuatannya adalah melalui pemanasan 280 derajat Celcius pada leburan padatan amonium nitrat. Senyawa ini juga berbau khas enak sehingga sering disebut sebagai gas gelap. Untuk kegunaannya sendiri biasanya karena telah terkontaminasi oleh N2O3.
Gas ini memiliki elektron gasal dengan panjang ikatan 115 pikometer. Gas NO mudah diperoleh dari reaksi logam tembaga dengan asam nitrat 50%, seperti pada reaksi berikut. 3Cu dalam keadaan solid ditambah 8HNO3 dalam keadaan aqueous menghasilkan 3Cu NO3 dua kali dalam keadaan aqueous ditambah 4H2O dalam keadaan liquid ditambah 2NO dalam keadaan gas. Nitrogen monoksida mudah kehilangan satu elektron, sehingga akan membentuk ion nitrosil atau NO+, yang isoelektrik dengan karbon monoksida. Gas ini sangat relatif dengan oksigen, membentuk gas NO2 yang berwarna coklat. Kemudian materi selanjutnya yaitu fosfor dan arsen. Fosfor akan membentuk minus 0,1 kerak bumi dalam berbagai bentuk. Kalsium fosfat, penyusun utama tulang dan gigi. Arsen membentuk minus 5 kali 10 pangkat min 14 dari molekul-molekul P4. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Idul Fitri Dahlan. Baiklah, langsung saja, yaitu alotrop fosfor. Terdapat 3 bentuk alotrop, yaitu yang pertama fosfor putih, paling reaktif, mudah larut dalam berbagai pelarut, mudah terbakar, dan mempunyai titik leleh 44 derajat Celcius, dan titik didih 280,5 derajat Celcius. Yang kedua itu fosfor merah. Fosfor merah lebih stabil daripada fosfor putih, dengan titik leleh 600 derajat Celcius. Yang ketiga itu fosfor hitam, di mana fosfor hitam lebih stabil daripada fosfor merah. Kristalion fosfor hitam dapat dibuat dari pemanasan fosfor putih pada tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator Hg, yang berfungsi sebagai zat penolong tumbuhnya kristal. Yang kedua itu hibrida fosfor atau fosfina. Fosfina adalah senyawa analog amonia yaitu pH 3, berupa gas tak berwarna dan sangat beracun, titik leleh min 133,5 derajat Celcius dan titik didih min 88 derajat Celcius. Fosfina bersifat basa Lewis, sangat lemah dan tidak membentuk ikatan hidrogen. Struktur fosfina adalah piramida segitiga seperti halnya amonia, namun dengan sudut ikatan HPH yang jauh lebih kecil, 93 derajat Celcius, 93 derajat daripada sudut ikatan HNH dalam amonia, yaitu dengan sudut 107 derajat. Selanjutnya yaitu oksida fosfor. Fosfor membentuk hanya 2 macam oksida, yaitu tetrafosfor, heksaoksida, atau P4O6, dan tetrafosfor dekaoksida, yaitu P4O10. Keduanya berupa padatan putih pada temperatur kamar. Dalam P4O6, tiap atom oksigen menempati pada tiap posisi antara 2 atom fosfor sebagai jembatan penghubung, sedangkan dalam P4O10, 4 atom oksigen lebihnya masing-masing terikat secara kovalen koordinat dengan atom fosfor menyusun suatu bangun tetrahedron PO4. Dapat dilihat struktur P4O6 dan P4O10 pada gambar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Satna Al-Insana. Kepada Saudari, disilahkan. Baik, langsung saja. Materi selanjutnya adalah fosfor klorida. Klorida fosfor terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama fosfor triklorida atau PCl3 yang berupa cairan tak berwarna. PCl3 mempunyai bentuk piramida segitiga. Fosfor triklorida ini bereaksi dengan air menghasilkan asam fosfit atau asam fosfonik, berbeda dari NCl3. Yang kedua ada pentaklorida atau PCl5 yang berupa padatan putih. PCl5 mengadopsi bentuk piramida segitiga dalam fase uapnya, tetapi mengadopsi struktur PCl4 plus PCl6- dalam fase padatannya. Pentaklorida ini bereaksi dengan air menghasilkan asam fosfat. Selanjutnya asam oksifosfor.
Ada 3 jenis asam oksifosfor yang penting yaitu asam atau ortofosfat atau H3PO4, yang kedua asam fosfat atau asam fosfonik H3PO3, dan yang ketiga asam fosfinik atau asam hidrofosfat H3PO2. Asam fosfat dengan kemurnian sangat tinggi dipreparasi melalui pembakaran fosfor putih, kemudian direaksikan dengan air. Yang ketiga, pemanasan asam fosfat menyebabkan terjadinya pelepasan air secara bertahap. Dengan kata lain, molekul asam fosfat mengalami kondensasi. Kondensasi lebih lanjut dapat mengakibatkan tingkat polimerisasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, arsen. Arsen biasanya berada dalam bentuk metalik yang mempunyai struktur mirip dengan fosfor hitam. Bentuk metalik ini mudah menyuplin membentuk kristalin abu-abu yang mengkilap. Metalik arsen berupa serbuk halus berwarna hitam. Dapat dibuat dari reduksi asam arsenit ion SN12 menurut persamaan reaksi 2H3ASO3 ditambah 3SN12 ditambah 6H+, menghasilkan 2AS ditambah 3SN4+ ditambah 6H2O. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai materi nitrogen. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa contoh soal dari materi tersebut. Untuk contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Irham. Kepada Saudara dipersilakan. Nah, contoh soal yang pertama, jelaskan struktur geometri amonia menurut teori PSPR dan kemungkinan orbital mana yang terlibat dalam ikatan kovalen antara atom nitrogen dengan atom hidrogen, dan jelaskan pula sifat polaritas molekul amonia dan sifat suionisasi amonia cair sebagai pelarut. Nah, struktur amonia NH3 menurut teori PSPR adalah dapat kita lihat. Nah, dalam amonia atau NH3 terdiri dari 3 pasang elektron ikatan dan terdiri dari 1 pasang elektron bebas. Nah, di mana sudut ikatan dibentuk oleh atom nitrogen dan hidrogen NH3 adalah 107,5, sehingga bentuk geometris molekul NH3 menurut teori PSFR adalah trigonal piramida. Nah, kemudian molekul amonia atau NH3 memiliki 3 ikatan NH yang bersifat polar karena keelektronegatifan N yang secara teoritis merupakan molekul yang akan menjadi polar jika ada perbedaan keelektronegatifan antara atom yang terikat. Nah, sifat amonik sebagai pelarut ionisasi adalah kemampuan amonia untuk melarutkan logam alkali untuk membentuk larutan induktif elektrik yang sangat berwarna. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Irham. Untuk contoh soal kedua akan dijelaskan oleh Saudari Nur Asani. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan pertanyaan selanjutnya. Gas amonia dilarutkan dalam air hingga menghasilkan pH sama dengan 10, dan oleh karena itu diberi label NH4OH dari komentar pelebaran tersebut. Jika gas amonia atau NH3 yang merupakan basa lemah direaksikan dengan donor asam atau proton, itu akan membentuk amonium NH3 tambah H+ menghasilkan NH4+, ion amonium. Ini adalah asam lemah yang jika direaksikan lagi dengan basa dapat kembali menghasilkan molekul amonia yang tidak dimodifikasi, NH4+ tambah B- menghasilkan Hb tambah NH3. Jadi pengolahan larutan amonium garam pekat dengan basa kuat menghasilkan amonia ketika amonia dilarutkan dalam air. Sejumlah kecil amonia berubah menjadi ion amonium NH3 dalam bentuk gas dan H2O dalam bentuk liquid menghasilkan OH- aqueous tambah NH4+ aqueous. Seperti yang kita ketahui bahwa pH amonia adalah 10, maka kesetimbangan yang bergeser ke kiri, ion hidroksida menarik proton ion amonium untuk menghasilkan amonia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Untuk contoh soal ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Andi Ampauleng. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, tuliskan persamaan reaksi hidrolisis nitrogen triklorida dan fosfor triklorida dan jelaskan pula faktor apa yang mengakibatkan perbedaan hasil hidrolisis dari kedua reaksi tersebut. Adapun jawabannya, NCl3 ditambah 3H2O menghasilkan NH3 ditambah 3HClO. Adapun yang kedua, PCl3 ditambah 3H2O menghasilkan H3PO3 ditambah 3HCl. Nah, di mana keelektronegatifan nitrogen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggota lainnya dalam kelompoknya. Akibatnya, sifat polaritas ikatan dalam senyawa nitrogen seringkali berlawanan dengan sifat polaritas ikatan dalam senyawa anggota lainnya. Sebagai contoh, perbedaan dalam polaritas ikatan dalam NCl dan PCl menghasilkan perbedaan dalam hidrolisis nitrogen triklorida dan fosfor triklorida. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari. Untuk contoh soal selanjutnya akan saya jelaskan. Seperti halnya soal nomor 3, tetapi untuk nitrogen trifluorida, jelaskan pula perbedaan sudut ikatan HNH dalam NH3 dengan FNF dalam NF3. Nah, untuk senyawa NH3 dan NF3 yang memiliki hibridisasi yang sama, jumlah pasangan elektron bebasnya adalah sama. Atom pusatnya sama, tetapi atom luarnya berbeda. Maka yang mempengaruhinya adalah atom terluar atau ligan nitrogen. Fluor memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan hidrogen, sehingga sudut NF3 lebih kecil daripada NH3. Hal ini dikarenakan gaya tolak fluor dengan fluor lain pada senyawa NF3 lebih kecil dibandingkan gaya tolak hidrogen dengan hidrogen lain di senyawa NH3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang kami sajikan, di mana sudut yang dibentuk oleh NH3 lebih besar dibanding NF3, yaitu 106,47 derajat, sedangkan NF3 adalah 102,5 derajat. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Idul Fitri Dahlan. Baiklah, soalnya yaitu tulis persamaan reaksi antara amonia dengan A, logam magnesium, dan B dengan diboron trioksida. Identifikasi pula jenis spesies hasil utamanya. Yang pertama yaitu amonia ditambah dengan logam magnesium, di mana NH3 ditambah Mg menghasilkan Mg3N2 ditambah H2. Gas amonia bereaksi dengan magnesium padat untuk menghasilkan magnesium nitrida padat dan gas hidrogen. Yang kedua yaitu amonia ditambah dengan diboron trioksida, di mana gas amonia bereaksi dengan cairan diboron trioksida menghasilkan padatan boron nitrida dan air. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, contoh soal terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Satna Al-Insana. Kepadanya dipersilakan. Baik, soal terakhir yaitu jelaskan sifat reaktivitas fosfor dalam molekul P4 berdasarkan bentuk geometrinya atau jenis dan sudut ikatannya. Tetrafosforus atau P4 ada sebagai molekul yang terdiri dari 4 atom dalam struktur tetrahedral. Pengaturan tetrahedral menyebabkan ketegangan cincin dan ketidakstabilan. Molekul digambarkan terdiri dari 6 ikatan PP tunggal. Molekul P4 sangat reaktif karena sudut P rangkap 1 P rangkap 1 P kecil 60 derajat. Pada sudut yang sangat kecil, orbital atom fosfor tidak dapat tumbang tindih dengan baik sehingga ikatannya sangat lemah. Ini berarti bahwa putusnya P ikatan rangkap 1 P terjadi dengan mudah dan putusnya ikatan ini adalah langkah awal yang menyebabkan reaksi dengan molekul lain terjadi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menjelaskan beberapa contoh soal mengenai materi nitrogen. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai soal terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi nitrogen ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.